Shalom. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa baik. Puji Tuhan ya, teman-teman sehat walaupun dalam keadaan corona. Saat ini kita kembali lagi dalam persekutuan online remaja pemuda, walaupun dari rumah saja, tapi tetap tidak menyurutkan sukacita kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari saya ajak teman-teman untuk menyiapkan hati kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kita terima selama ini dan hingga saat ini. Biarlah kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kau kembali pertemukan kami di persekutuan online remaja pemuda ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan Kau juga berkati pembawa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kami sebagai pendengar dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami serahkan acara PRKJ ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap kesalahan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa lagi ya teman-teman. Shalom. 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 Masih semangat kan? Masih dong. Yang di rumah, yang loyo-loyo, ayo semangat. Di sini semangat semua loh. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu indah pada kita. Di saat corona ini pun Tuhan masih tetap menuntun dan memelihara kita dengan mencukupi setiap kebutuhan kita, walaupun kadang kita tercengang dengan mukjizat Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita ucapkan syukur kita mau bangkit berdiri, kita pujikan kasih Yesus indah, oh indah. Boleh dengan gerakan atau tepuk tangan juga boleh loh teman-teman. Jangan malu-malu.
Yesusku. Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita mau masuk inti acara kita, pujian dan kesaksian. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Mas Putra. Baik, mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa, saya hantarkan. Selamat sore Tuhan, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ucap syukur Tuhan kesempatan pada saat ini Engkau masih mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini dan teman-teman kami yang sedang mengikuti streaming secara online Tuhan. Kami ucap syukur masih bisa bersekutuan meskipun jarak memisahkan kita Tuhan, tapi hamba-Mu percaya bahwa kasih Tuhan akan terus ada bagi kami, bagi siapapun yang menyerahkan diri terhadap Engkau Tuhan. Dan jalannya acara persekutuan pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saya sapa dulu ya. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini ya teman-teman, untuk bersekutu bersama Tuhan, bersekutu bersama teman-teman di gereja. Pasti teman-teman juga kangen untuk datang kepada persekutuan remaja dan pemuda seperti biasanya. Dan teman-teman, belakangan hari ini kita mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang baru, yaitu dinamakan new normal teman-teman. New normal dari apa sih? New normal dari COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona yang menjadi momok bagi kita, momok menakutkan yang membuat kita buat ke gereja pun kita takut, buat ke sekolah nggak bisa, buat bekerja bahkan mungkin dari sebagian dari teman-teman atau orang-orang di sekitar teman-teman kehilangan pekerjaannya. Itu adalah salah satu dampak dari virus corona ini. Tetapi di acara malam hari ini kita akan membagikan kesaksian tentang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama virus corona ini terjadi dan kita stay at home, dan pada akhirnya kita bisa bersaksi bersama membagikan cinta kasih kepada Tuhan. Tapi sebelumnya teman-teman, marilah kita sedikit melandasi acara malam hari ini dengan firman Tuhan, yaitu dari Matius 6 ayat yang ke-25. Ini merupakan ayat yang sering didengar sama teman-teman juga. Akan saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Ya teman-teman, karena malam hari ini kita akan sharing dan pujian dan kesaksian, maka saya akan sedikit bersaksi sebelum nanti gantian teman-teman yang lain. Belakangan hari ini sungguh luar biasa kasih Tuhan, meskipun corona sedang terjadi, kita semua bisa diberkati, pada akhirnya kita bisa kembali beribadah. Itu merupakan suatu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin orang tua kita sedikit mengalami penurunan di dalam pekerjaan, kuliah kita, sekolah kita menjadi terhambat. Tapi ada satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita teman-teman. Sebuah uluran tangan yang mengatakan bahwa kita nggak perlu khawatir terhadap apapun. Dan itu saya alami ketika saya sedang menjalani hari-hari seperti biasa. Dahulu saya orang yang sulit untuk berbaur dengan keluarga teman-teman. Selalu sibuk, dan pada akhirnya ketika pulang kuliah, Mas Demar mungkin pulang kerja, pada akhirnya sampai rumah pun inginnya naruh tas langsung istirahat. Begitu pula dengan saya ingin segera lekas istirahat lalu melanjutkan aktivitas sendiri, akhirnya menjadi manusia yang individu. Dan puji Tuhan ketika saya berada di sebuah kondisi di mana Tuhan mengizinkan COVID-19 datang, saya akhirnya kembali bersama keluarga saya dan berkumpul kembali bersama keluarga, bersekutu dengan keluarga. Puji Tuhan dari situ banyak pembentukan pribadi baru di dalam hidup saya, mulai dari saya
bangun pagi, bangun pagi dan akhirnya saya membersihkan segala hal yang ada di rumah yang dahulu saya tidak pernah sentuh teman-teman. Dan akhirnya yang dahulu pagi-pagi ponakan saya datang, yang dulu saya langsung kuliah, langsung pelayanan atau apapun itu, akhirnya saya bisa mempunyai waktu untuk menghargai apa yang Tuhan berikan, yaitu keluarga. Saya bisa lebih mengenal ponakan saya, lebih mengenal orang tua saya lebih dekat lagi, menjadi intim lagi. Dan yang paling sangat mengenakan buat saya adalah berkat Tuhan, yaitu saya dan keluarga bisa kembali bersekutu, membaca Alkitab bersama, berdoa bersama untuk mendoakan apa visi misi dari keluarga kecil yang saya punya, karena saya sudah kedua kakak saya sudah menikah semua, jadi tinggal saya di rumah. Dan akhirnya di situ terbentuklah suatu kehangatan yang belum saya rasakan selama ini teman-teman, karena saya sibuk. Mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkan COVID-19 stay at home ini terjadi, saya tidak bisa merasakan itu teman-teman. Dan semoga teman-teman juga di rumah mengalami hal yang serupa sehingga kasih Tuhan semakin terpancar di dalam kehidupan teman-teman. Amin. Dan selanjutnya, karena saya sudah bersaksi, ada enggak nih teman-teman yang mau bersaksi duluan? Enaknya siapa ya? Enaknya dari kanan aja kali ya. Ini dari kanan Mas Ian atau Mas Demar? Mas Demar aja deh ini dari tadi. Silakan Mas Demar. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih untuk Mas Putra buat waktunya. Ya, untuk menyikapi bagaimana sih hal positif apa yang saya lakukan di dalam masa ini, di masa new normal, masa pandemi ini. Otomatis kuliah pun terhenti. Yang biasanya saya masih kuliah ya teman-teman, belum bekerja. Saya biasanya masih praktek di rumah sakit, pindah-pindah di beberapa kota. Tapi saat ini sudah hampir 4 bulanan saya berada di rumah dan ya cuman ngerjain tugas saja. Itu pun kalau udah tugas selesai ya udah, tidak punya rutinitas apa-apa. Dan akhirnya berat badan saya pun naik. Mungkin yang saya alamin ini juga dialamin teman-teman. Pasti tidak sedikit, antara 5-10 kilo pasti naik, itu saya yakin. Karena rutinitas teman-teman yang awalnya dulu dihilang, ada yang teman-teman jalani sekarang hilang. Dan saat ini kita seperti membuat rutinitas baru. Ya dengan new normal ini, saya pun menyadarinya baru beberapa minggu belakangan ini bahwa saya tuh kangen berrutinitas. Rutinitas saya yang dulu pulang praktek, terus pulang tidur, mandi. Saya kangen rutinitas itu. Dan di masa new normal ini, saya harap teman-teman juga punya rutinitas yang baru. Jadi bukan cuman bangun siang, terus buka HP, nanti sampai siang baru jam 1, jam 12 baru mandi, terus nanti tidur siang, makan. Wah kayak gitu ya, nambah berat badannya naik-naik terus. Mari teman-teman buat rutinitas yang baru. Mungkin cari kegiatan yang baru yang bisa dilakukan dengan rutin. Sepedaan, baca buku, atau juga ini, saya mau sharing juga teman-teman di Pemuda Remaja itu mengadakan badminton, tapi masih khusus untuk laki-laki, tiap hari Jumat jam 3. Bagi teman-teman yang mau ikut bisa menghubungi saya atau Mas Dani. Nanti saya masukkan ada grupnya teman-teman. Dan itu untuk olahraga, tapi untuk yang seharian silakan teman-teman cari sendiri. Saya sharing aja untuk rutinitas saya pagi hari itu. Saya bangun sekitar antara jam 6 atau jam 7 sekitaran itu. Habis itu ya doa dulu sebentar, terus mandi, sarapan, dan kebetulan saya ada part-time sedikit di Yayasan Anak ABK. Habis itu saya siang gitu udah pulang, jam 12-an udah pulang. Sampai rumah, makan dulu, tidur.
nanti bangun kadang sepedaan atau kalau enggak kumpul-kumpul sama keluarga aja. Nanti malam itu ada kegiatan juga kadang sama teman-teman gereja. Contohnya ini buat video bisa dibantu teman-teman yang remaja pemuda bisa datang. Kalau mau lihat nggak apa-apa daripada cuma di rumah. Terus nanti malam tidur kalau nggak main game. Jadi saya punya rutinitas baru dan minimal bisa mengurangi berat badan teman-teman dan apa ya bisa punya wawasan baru lah. Itu aja Mas Putra. Terima kasih. Luar biasa ya kesaksian dari Mas Demar karena mengajarkan kita ketika pandemi stay at home ini justru mengingatkan kita bahwa kesadaran akan kesehatan itu juga penting. Bahkan Mas Demar mulai memiliki kebiasaan baru, badminton, sepedaan, membuat tubuh kita itu jadi lebih fresh lagi teman-teman, nggak cuman rebahan di rumah. Jujur dulu saya awal-awal di mulai stay at home itu juga seperti Mas Demar, tidur dan akhirnya bangun jam 12. Mulai saya rubah, saya kalau pagi suka nyiramin tanaman Mas. Saya nyiramin tanaman terus bantu-bantu orang tua sebentar, istirahat dan kemudian lanjut kuliah online seperti Mas Demar juga. Ya itu kesaksian dari Mas Demar. Dan selanjutnya berarti ke kiri, karena saya sudah, Mbak Carla silahkan. Terima kasih Mas Putra untuk waktunya. Di sini saya mau bersaksi sedikit mengenai kehidupan saya. Dari mulai saya bangun, saya bisa membuka mata, saya diberi kesehatan sama Tuhan. Itu sungguh luar biasa ya teman-teman. Apalagi di tengah pandemi ini, walaupun sudah memasuki new normal, tapi saya masih mensyukuri semua yang Tuhan berikan. Walaupun ya tadi seperti yang disampaikan sama Mas Putra, dalam sekolah mungkin terhambat, pekerjaan terhambat, semua dikerjakan dari rumah. Mungkin ya ada positif dan negatifnya, tapi saya selalu mensyukuri itu sebagai anugerah dari Tuhan, karena saya percaya bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan, dan apabila nanti waktunya sudah tiba, pasti Tuhan akan mengambil corona ini dari dunia ini ya teman-teman, dan kita bisa kembali seperti semula untuk bersekolah, kita bekerja lagi, terus berkuliah. Pasti di sini teman-teman semua itu rindu ya untuk seperti biasa bertemu, kita bercanda, kita main, pasti semua merindukan itu. Dan saya pun juga, makanya dari itu ya walaupun kita di rumah aja, kita juga harus tetap jaga kesehatan dan tetap mengontrol diri kita. Itu yang saya selalu terapkan, karena apa? Dampaknya itu bukan buat kita sendiri tapi juga buat orang lain. Ya teman-teman tahulah itulah. Dan di sini saya mau berterima kasih sekali kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saya di waktu pandemi ini. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih Mbak Carla. Mau pujian dulu? Sama seperti yang tadi Mas, terima kasih Tuhan.
kita bisa mengingat bahwa pasti akan ada pelangi sehabis hujan ya Mbak Carla. Jadi setelah pandemi ini kita akan melihat semakin banyak kebaikan Tuhan tercurah dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya Mas El, tapi tadi kayaknya saya dapat suara dari kanan ini Mas Ian ingin bersaksi teman-teman. Kita dengerin. Silakan Mas Ian. Terima kasih Mas Putra. Ya, shalom teman-teman yang ada di rumah. Ya, maaf saya agak grogi. Saya mau sedikit bersaksi tentang rutinitas saya di rumah selama pandemi ini. Kalau Mas Demar, kita diingatkan untuk kita menjaga kesehatan. Untuk kalau Mbak Carla, kita juga pasti di tengah situasi yang kayak gini kita pasti akan juga rindu sama teman-teman. Kalau dari saya keuntungan keuntungan pandemi ini kita bisa meningkatkan skill individu kita. Contohnya kalau kita dulu kalau Mas Demar badminton dulu nggak bisa badminton karena waktunya banyak yang longgar, jadi latihan terus sama bapaknya yang jago, Bang Jago. Jadi skill kita bisa meningkat. Kalau saya pribadi, saya malah jadi banyak belajar dari sumber internet, dari YouTube, belajar banyak tentang pemrograman ya, karena jurusan saya sistem informasi, maka dari itu saya malah jadi punya waktu banyak buat belajar di rumah, dan nanti pas masuk bisa bukan untuk kesombongan tapi buat menunjukkan ke teman-teman kita yang lama tidak jumpa, ini loh aku yang sekarang di tengah berkat pandemi yang cukup menganyalkan ya, cukup membatasi gerak kita, tapi kita di rumah dapat mengeksplor banyak di internet. Terus juga di samping itu kita juga tetap harus jaga kesehatan. Kalau saya di rumah, saya setiap hari juga masih sering latihan kecil-kecil lah di rumah, lihat di YouTube juga dari personal trainer itu. Ya dari saya, pokoknya buat teman-teman di rumah juga, di tengah pandemi jangan membuat kita untuk membatasi diri kita untuk meningkatkan skill individu kita, justru malah dengan waktu yang lebih longgar ya, katakanlah yang lebih longgar, kita bisa banyak belajar dari sumber internet, dari buku-buku atau dari yang lain. Terima kasih. Next aja deh. Terima kasih Mas Ian. Dari selanjutnya Mas El mau ada kesaksian? Oh kayaknya belum Mas saya Mas. Oh belum. Belum siap. Baik Mas El, terima kasih. Dan pada saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kasih Tuhan akan selalu bisa kita rasakan, tergantung bagaimana kita, dan kita anak-anaknya Tuhan sepatutnya mengucap syukur selalu dan bisa melihat sisi-sisi yang baik yang kita dapatkan ketika kita stay at home dan persekutuan pribadi di rumah teman-teman. Dan baik, saya akan tutup acara pada malam hari ini, tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada malam hari ini sungguh luar biasa kami rasakan bagi persekutuan ini, persekutuan di GKJ Jebres. Tuhan, tiada hentinya Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menyertai kami sampai detik ini. Kami bisa mengalami banyak kasih-Mu di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, bahkan sekolah dan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan untuk teman-teman yang ada di dalam rumah yang mengikuti streaming, Engkau berkati mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Haleluya, amin. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Carla. Kesaksian yang sungguh luar biasa ya teman-teman dari kakak-kakak yang ada di sini. Semoga dapat menguatkan dan menjadi pedoman bagi teman-teman, dan tiba saatnya kita memberikan yang terbaik melalui persembahan untuk teman-teman di rumah. Nanti persembahannya bisa dititipkan ke gereja. Mari kita pujikan bahwa persembahan-Mu.
untukku. Mari kita satu dalam doa teman-teman, saya antarkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu ya Tuhan, kami dapat melalui acara demi acara pada persekutuan hari ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan dan dapat menjadi berkat bagi pelayanan di GKJ Jebres, terkhususnya untuk PRKJ dan BPKJ ya Tuhan, dan Kau berkati setiap petugas yang mengelolanya ya Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk di keadaan pandemi ini ya Tuhan yang sudah menuju new normal ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan semoga corona ini ya Tuhan segera hilang ya Tuhan dari negara kami ini ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, kami minta campur tangan-Mu Tuhan untuk setiap pasien dan dokter dan staf kesehatan yang lain ya Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, kesabaran, dan untuk pasien ya Tuhan, Kau berikan penghiburan untuk mereka semangat lagi untuk sembuh Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, dan kami sebagai orang yang tidak terkena corona ya Tuhan, biarlah kami dapat menjaga tubuh kami ini masing-masing Tuhan, kami dapat mengontrol diri kami masing-masing ya Tuhan, sehingga terciptalah ya Tuhan suasana yang nyaman dan aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita sudah berada di penghujung acara. Sampai jumpa di persekutuan online selanjutnya ya teman-teman. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu dan tetap kuat. Untuk menutup, mari kita pujikan Janganlah. Dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati.